saya coba ikut mencari, yuk kita berangkat dari satu kesepakatan kata atau idiom atau istilah, supaya dari situ kita bisa mengembara aplikasinya. Jadi yang dimaksud Mas Toto itu, saya kira kalau kita pakai istilah komputer itu force restart. Jadi kita ini dipaksa untuk restart. Hari ini saya berdialog sama dua orang, satu Dr. Pri Tulungagung, nomor 2 Pak Cosi Pratama, itu yang bikin lagu Asmaranya Mbak Novia. Pak Cosi Pratama mengatakan bahwa ini adalah rekayasa untuk restarting ekonomi dunia. Menurut dia, sebelumnya dia cuma mengeluh bahwa teman-temannya yang bikin APD itu dipangan karo wong Kementerian Kesehatan. Jadi Anda tahu ya, dalam keadaan normal saja nek kue iki pejabat terus kue duwe opsi tunggal untuk membeli sesuatu, maka kue engko golek perusahaan untuk partner, terus mesti regane kok unggah-unggahke ke markup ora karuan. Jadi misalnya APD apa atau alat yang kita import dari Amerika atau dari Korea atau dari Cina yang harganya cuma $1,08, itu setelah kita pakai di sini, orang yang jadi konsumen kita suruh bayar 300.000, berarti itu hampir 10 kali lipat dari harga aslinya, minimum 8 kali lipat. Jadi kita bisa melakukan kapitalisasi atau komoditisasi keperluan kesehatan yang disebabkan oleh corona ini. Nah, restart ini kita pakai. Jadi restart ini dilakukan secara global karena ekonomi dunia sudah bangkrut 120%. Global ya, internasional ya. Nah, itu tidak bisa diatasi kecuali dengan force restart, dengan memaksakan restart. Nah, restart ini bisa ada beberapa skala. Satu, ekonomi, global ekonomi. Nomor 2, nasional ekonomi. Dan ketiga, ma'iyah ekonomi atau ma'iyah life ya. Jadi kalau kita tidak kodal ya Pak, tidak mempan secara nasional karena Fir'aun kita itu betul-betul hanya bonekanya Haman dan Korun, sehingga dia tidak bisa diajak berpikir sampai sejauh itu. Sehingga itu juga yang kita khawatirkan kepada rencananya Busro yang kemarin pagi. Ya, kata restart itu minimum kita pakai di keluarga kita. Jadi kita harus melakukan force restart atas keluarga kita dan hidup kita, untuk hal-hal yang kita gagas sendiri dan kita tentukan sendiri, kita putuskan sendiri. Syukur ma'iyah secara lebih menyeluruh punya cara berpikir atau punya eksplorasi dan penelitian untuk restart kehidupannya, baik restart spiritual, restart intelektual, restart restart kehidupan keluarga, restart apapun saja. Tapi ini kita sedang restart. Kalau Anda jailbreak iPhone ya respring namanya. Tapi ini yang lebih umum kan restart. Jadi kita ini tidak hanya hard reset, ini tidak hanya soft reset, tapi ini hard reset karena menyangkut yang hardware dari keluarga, dari urusan kehidupan kita. Ini force hard reset. Saya kira kita pakai istilah itu toh. Dan saya kira itu yang dimaksud Mas Toto, bahwa maknya sedang berada di dalam posisi di mana kita akan lebih hebat kalau kita bisa menentukan formula dan kadar atau ukuran dari restart yang kita lakukan di maknya atau untuk keluarga kita masing-masing. Sekarang teman yang ahli ekonomi tolong browsing, dilihat aliran uang 2 bulan terakhir ini ke negara mana. Anda tahu kalau sudah urusan penyakit kan hukum tidak berlaku. Jadi misalnya kue saiki ning rumah tanggamu kue menek kelopo 10 kelopone ngambrui omahe tanggane kan kue tetap kena pasal toh. Kue pakai kendaraan sembrono mencelakakan kendaraan lain kan kue kena pasal. Tapi Cina main-main di Wuhan kemudian menimpa seluruh dunia kan dia tidak kena pasal. Artinya hukum internasional juga belum tertata dengan baik sehingga Cina tidak mendapat hukuman apa-apa dari virus corona ini. Saya ini selama corona itu tidak pernah telat sholat malam
dan tidak hanya sekali sholat malam. Pokoknya aku urung ngantuk sholat meneh, urung ngantuk sholat meneh. Saya mohon betul kepada Allah supaya dituntun, supaya dikasih tahu oleh Allah. Dan sampai hari ini saya belum mendapatkan sesuatu yang cedor dari Allah. Artinya saya tidak menyalahkan Allah, yang saya salahkan adalah saya memang belum sampai kepada tingkat ma'rifatullah yang memungkinkan saya bisa menjadi receiver dari hidayah-hidayah Allah. Gitu teman. Apa? Dia tak? Kan ono apa ayatnya Mas Is? Sing perubahan nasib itu seko Arab. Ya, kemarin dengan Busra saya ungkapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tiap hal kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dimanya saya sudah sering tanyakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Yang sama sing tak kritisi, kenapa kaum butuh umat atau butuh negara? Oh, itu soal bahasa toh. Iya, kaum lah klaster kauman, kaum perkauman. Jadi maknya itu menurut saya kaum ya. Umat itu. Nah, aku setelah aja belum kaum itu harus penting. Yang saya garis bawahi adalah tafsir Bahariyah. Nah, saya kira enggak globalisasi juga akan tumpul ketika menghadapi kaum. Jadi dengan catatan tadi kaum sing duwe cara berpikir maya. Oke toh. Saya kira maksudnya Mas Toto jelas ya. Di luar soal kaum tadi, bahwa kalau di maya kan pertanyaan gini, janjane sing fakta pelaku perubahan ki Allah apa kaume kuwi. Di maya kan kita simpulkan sepanjang kaumnya sendiri berniat dan berbuat untuk merubah, maka Allah akan berbuat lebih dahsyat untuk merubah itu. Jadi sebenarnya pelaku utamanya tetap Allah kalau saya. Tetapi harus dimulai oleh kaum itu sendiri. Nah, jadi saya kira diskusi kita sangat jelas, ma'iyah ini harus restart benar sekarang. Dalam artinya itulah sebabnya saya minta di web ada diskusi, misalnya diskusi pertama soal restart ma'iyah ya. Restart ma'iyah dalam berbagai dimensinya, pemetaannya, strateginya dan seterusnya. Itu yang dimaksud Mas Toto, ayat yang dia hafal ternyata enggak ada. Ya serang mungkin lah. Kui jaluk Kiai Tohar apal ayat kila podo karo mangan asem jaluk legi lah. Tapi intinya memang malam ini kita menyepakati insya Allah bahwa kita harus punya kesadaran restart ya, kesadaran respring, kesadaran untuk memulai kembali, mengenalkan kembali. Menurut Dr. Pri tadi, Indonesia punya kesempatan yang baik andaikan kita punya kepemimpinan yang memiliki kesadaran dan determinasi soal itu. Tapi kan kita tidak punya. Kita hanya punya Fir'aun, itu pun yang bekerja adalah Haman sama Korun. Nah, jadi sehubungan dengan ayat perubahan tadi itu kesimpulan itu. Ya, menurut saya mikirnya rodo cilik-cilikan. Ya kaum itu ya sebetulnya publik atau negara ya sudah kaumnya teritori yang terserah kita. Tapi intinya bahwa kita harus merebut kedaulatan di situ apa saja, kedaulatan belajar, kedaulatan pangan, kedaulatan apapun saja yang itu menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Dan itu kontrol itu seketok di Indonesia. Tapi ya aku ya orang mikir dari sabang sampai sini oke, orang cukup prasyaratnya yang dimungkinkan perkauman itu juga akan lahir di mana-mana. Dan ini menurut saya menjadi perubahan yang fundamental dibandingkan revolusi yang hanya karena dimobilisasi.
saja pasti akan butuh panjang yang mungkin nanti tekan aku mati orang untuk perlu hasilnya gitu. Tapi itu yang membuat apa namanya aja sih tak ya kira-kira kan ya butuh 50 tahunan ya, tapi saya kira nggak apa-apa sih 50 tahun kan gue sih 100 tahun. Kira-kira kalau saya melihat Nabi Ibrahim 145 kok umurnya. Kalau saya melihat fenomenanya dan itu tidak dimobilisir, itu tidak orang digerak. Kalau kapitalisme tadi kan memobilisir melalui maklar. Jadi ini orang sistem ekonomi sebenarnya yang ada adalah maklar. Nah, masalahnya maklar ini orang yang maklar sapi ngono kae, maklar ki ya iso nang pemerintah, iso DPR, bisa di mana saja gitu. Nah, sekarang maklar tidak hanya maklar barang, tapi juga sudah maklar cara berpikir, maklar opportunity, macam-macam, bahkan agama bisa dimaklar gitu. Nah, itu yang ya kita kembali lagi bahwa pilihan jeneng negeri Makyah ini orang lain udah negeri Makyah itu ya ojo dibayangke saka dari Sabang sampai Merauke. Negeri Makyah ya ada pada tadi perkauman tadi. Teritorialnya adalah nilai toh. Ya. Di mana dia berlaku. Betul. Itu situ. Kira-kira itulah dan saya kok agak optimis ya melihat fenomena ini dengan berbagai melihat teman-teman, terutama teman-teman Makyah yang saya amati, dan gue orang-orang sing perintah, orang-orang sing memobilisir, tetapi dengan kesadarannya, dengan lakunya itu orang seragam, berbagai